Ini kita akan apa nih? Wisata edukasi. OSIS ya. Ini. Pak Wardi, tengah-tengah, jangan main itu Pak Wardi. Tengah-tengah ini. Tengah-tengahnya. Yuk yang di ini ya, tengah-tengah. Tengah ya. Yuk, 1, 2. Dua. Nah, ini kan? Iya. Iyalah. Main ya. Boleh dulu, oke. Nah. Foto dulu, foto. Satu, dua, tiga. Ini teman-teman, pada hari ini kita akan melaksanakan wisata edukasi OSIS Pusat Daur Ulang Sampah Kota Prabu Muli bersama OSIS dan guru-guru SMP Negeri 8 Prabu Muli. Dua, tiga. Musri mana musri jang? Nah, ada apanya nih anak? Itu selepas aja ini. Kemana Bu Ida tadi? Ini Bu. Ini Oke. Ini plastik ini berkumpul ke jadi kucing di karung. Sedikit ini lah ini plastik. Ini sedikit lah ya. Ada di dalam, di dalam. Jadi pesan Betul. Ini bapak sopir kita nih. Oke, Wika ini lah. Merapat. Ini. Nah, ke depan nah, ini apa sudah ada Mbak Su? Yang kecil sayang sini. Kita perlihatkan ini. Kagak kita buat video Pendel bisa. Pendel hebat. Pendel cerdas. Yes. Semangat jangan tak semangat tadi. Bisa hebat cerdas. Yes. Bisa hebat cerdas. Ada sampah salah moto. Belum, aku masuk. Iya, ibu foto dulu ya. Semangat ya. Oke, semangat saya. Tangannya main ini nak. Tangannya semangat. Kanan. Tangan sini. Semangat ya. Oke, video. Yang kuat anak-anak semangat bisa hebat cerdas. Yes, semangat. Hitungan ketiga Bu Musri ya. Pendel bisa. Pendel cerdas. Pendel cerdas. Yes. Nah, yang terakhir
apa? Di sana senang. Sediaman di mobil. Ayo, Nyanyi yuk, nyanyi yuk. Nyanyi apa yuk? Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tepuk tangan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la. Sekali lagi. Di sini senang, di sana senang. Nyanyi kamu. Mana-mana hatiku senang. Udah dapat kami di video. Di sini senang, Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. la 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 la. Ayo pantun, pantun. Selo dak selo singgo kato. Hai. Hai hai. Halo. Abang Tatan. Serius ini. Hai. Tidak kelihatan. Bul. Halo. Halo Bul. Hai. Hai hai hai. Halo Nana. Hai. Halo jawabnya. Hai. Halo. Halo. Hai hai. Halo halo. Kenapa Bang tidak makan ya? Oh, yang nyantan. Ayo, Jogja langsung. Jogja. Ayo, ayo. Promo. Apa gitu? Ke Candi. Ayo. Kanan kanan. Ayo. Oh, ini Sari. Apa suaranya? Memang lewat situ lah ke Candi. YouTube bae. Iya, kalau langsung ke Candi boleh. Boleh. Yo, ini anu guru sepakatan ayo situ ke Candi gitu. Candi. Ayo. Booking lah, booking. Dua kunjungan aja. Ke Candi. Tidak lah, jangan marah. Bu, udah cari anu tempat kami langsung wisata. Ya. Kapan lagi? Belum. Saya 100 lah, 1 meter. Arah ke Mar Sungai. Oh, iyalah. Jalan TP Alamo itu. Iyo. Ya kan? TP Alamo itu kan? Iyo. Yo, berapa jauh dari situ? Sudah terhubung. Apa? Iya. Kalau kurang besar kah tuh paronya? Apa tidak bisa ya? Apa?
namanya Melayu, Tuhan sedang sekali. Oh ini sih, abang nih, KTP ini. Iya. Belum sana. Yang di mana? Udah belum sana. Desa. Oh sana. Ada. Waduh. Yang ngomong nggak boleh. Baru lah. Kita dahulu lah. Sana. Mau ke sana lagi. Oh ya. Oh, salah. Aku kira TPA sini. Tengok. Jalan kena kan? Salah jalan, guys. Program cek. Bersama ini. Mau maju lagi, aku kira TPA tadi. Gak perlu tahu tempat gitu. Tahu nak? Mana posisi? Sejauh? Ayo yang tengah goyangkan. Di mana lewat lagi? Hah? Oh. Kemana? Kemana? Kiri. Hah? Di mana? Ngajak orang tahu lah tahu. Aku udah tahu. Bertanya dulu, bertanya. Bakti, bertanya Bang nih. Puji ku udah tahu galun. Nah, kamu nah. Itu nah ibu itu nah kalau tahu. Mana bu? Ayo telepon kamu loh. Tanya bae di warung itu, Pak. Tanya bae di warung. Aku juga udah belum mengenal nih. Aku belum tahu mendaur ulang. Iya, kalau di Mas. Turun dulu Pak Bang. Oh, bukan TPA ada yang daur ulang sebelah sini. MPA kan ada kan. Tapi enggak banyak ini. Coba telepon dulu. Kalau kamu terus enter. Dia di mana ya Kak? Aduh, aku ngirim. Hah? Lah iya kan ada tahu di dekat mana? Dekat RPH di mananya? Hah? Telepon Pak Tani. Coba telepon dulu, kalau udah kasih nomor ya. Or Sherlock bae nih Bakti. Woi, aku nih ngawan nih hari ini. Bukan Sherlock di Google Map. Tahu juga dia. Kalau lo masuk. Iya Bu, kami ini kan ini kakak yang tahu RPH-nya itu di mana? Sudah lewat. Lewat dekat RPH kan? Hah? Dekat RPH
RPH itu apa? Oh, tempat pemotong sapi. Oh? Iya, jalan Cipinang ini. Tanya dulu dengan uang. Iya, tanya lah. Ada gitu. Mana turun dikit, coba. Santai, mana beloknya? Terus. Wanti tadi ada wanti. Terus ini ke kiri. Lalu ini bukan? Wah, tidak masuk. Oh, kalau turunnya lagi. Lagi turun ini lah, turun. Terus, Belah kiri. Nah, Wah, ada pagar di sebelah kiri nah ini kali ya, yang ada bendera ini. Sebelah kiri. Kalau enggak? Kayaknya ini, kayaknya. Ah, iyalah. Iya, lah ini. Bisa masuk dah mobilnya? Sini bae enggak tuh enggak bisa. Bisa lah. Sebelah sini RPH. Yup. Ini RPH. Ini Nana. Apa ini bukan? Tinggal sini ini. Kamu kemarin tuh kirim surat ke sini enggak sih? Oh, terus suratnya. Iya. Kiri. 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 Oh, udah baca ini. Udah turun dulu. Turun dulu. Lagi aku muter mobil. Konsentrasi sopir kan. Anak-anak ayo. Bawa tas. Bawa lah. Batas. Dari belakang bisa. Buka dari belakang, buka. Bukan. Oh. Lagi Pak? Sorry Pak ya. Iya. Ngumpul dulu apa? Oh iya. Ini campuran. Campuran ya? Kelas 9, kelas 7, kelas 8. Salam. Ya. Doni Pak. Ya. Ya. Bu. Bu. Ya. Ini inovasi video Pak. Dari sampah kan. Yang mana? Iya. Iya Bu. Yang mana kursi ini? Iya. Oh. Ini. Iya bukan kayu nih Pak. Oh, bukan kayu ya? Dulu Pak. Oh. Iya Pak. Bukan kayu. Bukan Pak. Ada ininya, mesinnya. Iya Bu, ini kan yang mau diedukasikan kan yang itu. Iya. Yang pertama ini. Oh, ini. Jadi kursi ini dari apa bahan? Soy, saset Pak, kantong residu Pak. Plastik Oh, residu. dari kantong situ ya. Plastik residu. Ambil dulu Bu, dulu. Ya, oke dulu. Ini guys, kita duduk di kursi bukan dari apa nih? Ini bukan kayu nih, Bukan kayu kantong ini. sampah. Dari sampah plastik, saset. Sampahnya tapi yang terutama asoy dan Saset. Saset ya. Oh, Jadi iya. itu kan selama ini kan residu Pak. Residu Ya, namanya. saset itu selama ini residu. Jadi sekarang kita inovasi untuk dijadikan furnitur. itu juga yang more-morean itu awal-awal itu. Mana Pak Kalti? Anak-anak ini dulu untuk kegiatan Ini khusus ini residu plastik ya. Iya Pak.
Kita briefing dulu kan sebentar ya. Bukan Pak, di sini kan sementara ini kan baru untuk melurus ke di Kalau aku, organik dulu Pak. organ Memang di kedepannya sini, ya di sampai ke TPA, kompos Pak. di bank sampah. Organiknya kan. Hewannya Sekarang dikata Kalau organiknya rencananya bukan di pupuk tapi di ini di maggot. magor kan. ini deh Maggot Pak. BSF, ulat BSF Pak. Oh, ulat. Iya ulat. Jadi ada bahan campuran untuk nyatu. Kate Pak, murni plastik sampah. Murni plastik Iya, sampah. kurang murni plastik sampah. Makanya kemarin wali kota Bali pengen niru produk kita Pak. Iya. Dia kan buat mesin juga main nih. Nak, sini. Jadi Bali kemarin kan buat mesin juga Pak. Jadi mesin-mesin kayak ini mereka menginginkan produk yang kayak punya kita, kayak teknik Prabu Muli. Iya. Makanya untuk G20 ini kita diundang Pak. Oh iya. Perahu mulai diundang PBU Prabu Muli diundang untuk G20. G20. Sudah sampai ke Pak Wali sama GM Pertamina kan sudah sampai undangannya. Ini yang punya formula siapa? Oh, guru. Apanya Pak? Yang punya ide siapa? Punya ide ini Bapak ini Pak Iwan dari Pak DLH. Iwan. Ya. Ini kabit kita, kabit persampahan LB3. Aku ini sekalian dari channel loh. Oh, siapa? Ini media Pak. Oh iya, media. Ya. Kali ini Pak, Siap. aku mau ke sekolah banyak yang anak-anak. Siapa? Dari aku ada pertanyaan berstruktur nih. Siapa? Jumlah gini. Anak-anak sampai dengan beres latihan. Ya Pak, makanya kami juga menghadirkan DLH supaya lebih lengkap apa yang dibutuhkan nanti tambahannya dari DLH. Jadi metodenya mana Pak? Nah, ini hewan mewakili Galgalor dari kepala sekolah. Tarian ini namanya wisata edukatif. Wisata edukatif memang wisata untuk selain jalan-jalan memang bahan pelatihan, bahan pendapat informasi. Karena itu Pak Iwan lagi sebentar lagi mungkin ada banyak pertanyaan memang secara struktur sampai dengan hasil proses pelatihan itu hasil juga kami tanyakan untuk bahan laporan anak-anak menunjang kegiatan kita untuk yang di sekolah kemarin itu. Jadi mungkin pesannya macam ini Pak. Kan PDU ini kan fasilitas olah sampah kita punya banyak di Probolinggo ini. Yang berbasis masyarakat kalau ini Pak. Ya. Kenal bank sampah. Pembinaan kita juga. PDU. Ini TPS GOR. Ya, TPS GOR itu banyak, ada 6 atau 7 di Probolinggo ini. Ada Bank Eco Engine. Benar ya? Ada yang Maggot, itu namanya Prabu Maggot. Ada dewek Prabu Maggot. Itu fasilitas-fasilitas ini ke timur. Kalau ngecek sampah. Ada yang organik, ada yang anorganik. Kalau bank sampah, anorganik menabung. Kalau PDU, anorganik tidak nabung. Jadi pesan yang anak kita bawa di sini di PDU aku pesan ke bahwa yang di sini salah satu fasilitas mengolah sampah yang paling banyak mengolah jenis sampah. Oh, jenis berbagai jenis. Jadi kaget boleh dicek seluruh jenis sampah. Bapak lihat Pak apa yang di sini. Jadi selain fokus ke produk sama, boleh yang ditimbulkan itu seluruh jenis sampah apa yang ada di sini dikelola. Yang tidak, yang sekarang tercatat di kami yang tidak, 1 Pempes, 2 pembalut, 3 yang kontrasepsi. Yang mana? Nah, sebentar, sebentar. Sini. Supaya kamu dapat informasi. Sini, baris dulu. Sini. Baris. Kita berikan dulu. Bikin dulu kita. Di sini tidak apa-apa Pak Iwan, agak dingin, agak santai. Kalau yang mana yang nyaman Pak? Nyaman. Baris. Sudah? Oh, baris yang santai nak karena kita bukan ini. Bentar ini. Ini. Perhatikan anak-anak yang santai. Tugas kita di sini kan seperti kurikulum 2000 kurikulum Merdeka, kalian itu diajarkan untuk berpikir kritis. Nah, sekarang di hadapan kita ini ada tempat pengolahan sampah. Salah satunya ada produk-produk seperti kursi ini semuanya terbuat dari sampah plastik. Jadi kira-kira anak-anak itu
apa yang ingin diketahui silakan ditanyakan untuk melatih apa? Berpikir kritis, ya, kreatif, kolaborasi dan inovatif. Jadi kalian harus bisa belajar mengemukakan pertanyaan kepada pihak apa sih namanya ini? PDU, Pusat Daur Ulang Sampah Kota Prabu Muli. Jadi informasi apa yang kalian ingin ketahui silakan diajukan, angkat tangan siapa yang ingin mengajukan pertanyaan. Jadi yang mengajukan pertanyaan ini hakikatnya bukan kami para guru, tapi anak-anak apa yang muncul di otak kalian untuk ingin diketahui dari daur ulang sampah secara murni aja pertanyaannya ya. Ya, silakan Pak Bakti. Ini jadi anak-anak seperti ini, jadi tujuan kita ke sini ini sekalian kita nih namanya Wisata edukasi. Wisata edukatif itu dikasih itu membina, melatih, mendidik dan mendapatkan informasi. Nah, salah satu kegiatan sekolah kita ini adalah seperti yang sudah sampaikan Pak Iwan ini adalah kelas daur ulang. Nah, di awal briefing ini akan dijelaskan dulu oleh Pak Iwan proses kegiatan terbentuknya video ini dan segala macam apa termasuk TPA, nanti ada bagian-bagiannya. Lalu dari sana sudah dijelaskan Pak Iwan sebagai karya inovatif kalian silakan bertanya. Mungkin itu tentang kapan berdirinya, jenis sampahnya, struktur organisasinya, peran masyarakatnya, peran dunia pendidikan, jelas belum? Nah, apa saja yang dihasilkan, apa fungsi yang dihasilkan, nanti silakan bertanya. Namun alangkah lebih baiknya karena kita di sini mencari informasi, mendapatkan gambaran tentang apa-apa yang harus kita dapatkan ini dan untuk sekolah, maka akan disampaikan oleh Pak Iwan dulu, ya. Ini Pak Iwan ST seperti yang sering beliau sudah dari tahun ke tahun memang terus Pak Iwan ke sekolah, jadi akan disampaikan selain video ini dari urutan semenjak berdirinya ini dengan pembagian ada jenis tempat apa TPA segala macam akan dijelaskannya. Setelah itu baru kalian silakan bertanya. Nah itu saja Pak Iwan. Untuk itu anak-anak silakan keluarkan buku catatan. Buku catatan, kemudian kalau ini tulis pertanyaannya silakan apa? Mengambil posisi di mana kalian kerasa enak untuk ini di mana ya? Yuk. Cari tempat duduk yang paling nyaman. Atau di sini boleh, atau di sana sekarang. Ya. Cari tempat duduk yang paling nyaman. Kemudian tulis pertanyaan yang ingin diajukan. Aku dipancing. Duduk. Cari yang nyaman, cari yang nyaman. Nah, dengarkan dulu penjelasan dari Pak Iwan. Nah, itu boleh. Di dalam itu boleh, di dalam. Ah, ya. Itu aturannya kemarin bawa sini. Atau bisa dibawa? Ya. Yang kita bawa ke yang nak dibawa ke Bali. Kena ekspor. Oh ya. Untuk G20 tadi, Pak. G20. Oh, G20 yang pertemuan ini ya. 38 negara. 38 negara. Apa dia kan cuma ngeliat G20 baik. Ya. Salah satunya. Kalau kita diundang di sana. Jadi keunggulan kita nih daur ulang sampah nih. Ya, Pak. Diundang kan punya keunggulan maksudnya. Apa baik Prabu Mulin? Apa gitu terakhir sekalian? Iya, sekalian ya. Sudah nak? Sudah? Sudah siap? Oke, tenang, perhatikan, catat. Tanpa suara ya. Kemudian siapkan pertanyaan. Apa yang ingin kalian ketahui dari penjelasan Bapak Pak Iwan, Kepala PDU Kota Prabu Muli. Kabit. Oh, Kabit ya. LB3. Kabit LB3 DLH Prabu Muli. DLH Prabu Muli. DPLH Ya. Kalau ketua salah. Ini aduh.
jadi gini. Ya Allah, tanya. Pertanyaannya, kenapa ada PDU? Tahun 2015 kita sudah mendirikan bank sampah. Sudah tahu mendengar bank sampah? Tahu. Yang di mana? Wonosari. Di Wonosari. Itu bank sampah induk. Bank sampah induk, ya. Namanya Bank Sampah Pramuli BSP. Itu statusnya bank sampah induk. Ya. Nah, sekarang apa beda bank sampah dengan PDU? Benar ya? Itu kan pertanyaan. Bank sampah namanya bank menabung. Ya, itu dibikin tahun 2015. Sampai sekarang di Prabu Muli itu ada 35 unit bank sampah. Unit. Kalau di luar kita namakan bank sampah unit. Tapi kalau di sekolah, di kantor, bank sampah sektor. Tapi statusnya unit. Dan konsepnya menabung. Menabung. Oke. Satu itu. Dari 35 itu 2 di luar kota Pramuli. Adanya di Tanjung Dalam dengan air keruh. Masuk kita layani. Ya, karena permintaan. Nah, apa yang membedakan bank sampah dengan PDU? Salah satunya adalah menabung, dengan yang ini tidak. Ya. Kemudian PDU ini kami bangun karena punya misi. Ada misi yang harus kita bebankan ke PDU. Kalau bank sampah misinya mengajak masyarakat menabung, memilah dan menabung. Kalau PDU misinya itu tertuang dalam Perwako nomor 23 tahun 2019. Peraturan Wali Kota Prabu Muli nomor 23 tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dan sejenisnya. Ada sejenisnya. Nah, di pasal-pasalnya itu ada tertuang PDU ini yang ditugaskan untuk mengurangi kantong plastik dan sejenisnya. Apa isi Perwaku itu tapi? Kan bunyinya mengurangi kantong plastik dan sejenisnya. Jadi isi Perwaku itu selain kita yang sering kami sampaikan di sekolah-sekolah, yaitu pembatasan sampah, ya, bawa tumbler dewek, belanja dengan kantong udah ulang. Tapi pertanyaannya mana yang sudah jadi sampah? Bagaimana yang sudah jadi sampah? Nah, itu tugas PDU. Makanya PDU itu dibikin, ya. Jadi ada latar belakang dasar hukumnya. Oke. Jadi misi pertama PDU ini adalah salah satunya mengatasi sampah kantong plastik dan sejenisnya yang sudah jadi sampah. Tapi ingat, kalau ngomong sampah pertama kali kita jangan bikin sampah. Pertanyaan ini PDU ini yang sudah menjadi sampah. Bukan berharap banyak-banyak sebenarnya ini. Oke. Itu dulu ya. Kaget teknisnya silakan bertanya dengan Pak Doni dan kawan-kawan di PDU. Satu. Kemudian dalam sejarahnya Pak Bakti, ibu-ibu, guru, adik-adik, PDU ini mendapat supporting dari CSR Pertamina. Kita tidak minta barang. Kita tidak minta bangun duit untuk fasilitas apapun di PDU. Tapi kami jual program. Jual program tentang tugas PDU ini mengurangi sampah yang sudah jadi sampah kantong asoy dan sejenisnya ya sudah jadi sampah 2019. Makanya dapat bantuan pertama itu bak pencuci. Kayak itu ada bak pencuci sampah-sampah kantong plastik. Sampah kantong asoy kamu itu dicuci dulu sebenarnya. Sudah dicuci ada mesin pengeringnya. Ya. Kemudian dulu sebelum ada mesin ini membuat ini dipres. Itu ada sebagian sudah dipres.
ya dijual, dan itu kurang indah ternyata kalau kita cuma menjual barang setengah jadi, bukan setengah jadi itu Bahan baku mentah. ya, barang mentah ya. Ya kan, kalau Pak Jokowi tidak boleh jual barang mentah, jual produk. Iya. Nah sekarang kita berpikir Pak Mano menjual produk, ya supaya bentuknya lebih baik. Jadi tetap ada yang itu dijual. Nah kenapa sekarang yang adik-adik duduk ini khusus kantong asoy saset, pokoknya yang tidak laku-laku paling bawah, karena harganya paling murah. Kalau plastik yang mahal tidak jadi kini, iyalah dicacah, itu ada mesin pencacahnya. Ya, ada mesin pencacah, ada mesin pengeringnya supaya tidak nyemur-nyemur lagi yang kayak silo itu. Jadi dicacah, dikeringkan, langsung pakai karung keluar dari silo itu. Itu yang dicacah. Yang mana dicacah? Yang ini. Yang ini dicacah. Kalau ini kita jadi ke ini terlalu mahal, sayang. Sedangkan sampah asoy dan sejenisnya paling banyak dah laku kan? Oke. Makanya tugas pokoknya itu si PDU ini gitu yang asoy dan sejenisnya itu. Ya. Nah, itu yang sejarahnya Pak. Ya. Sejarahnya terus apa fungsinya itu. Terus lagi ke depan, ini ke depan Pak. PDU ini kan pusat daur ulang. Ke depan kalau kami LH pemerintah Kota Pramuka mulai berpikir jadi sampah yang lain. Contohnya sampah organik. Kenapa sampah organik? Karena sampah organik mudah. Benar. Bahayanya apa? Kenapa sampah organik itu bahaya sekarang ini? Jadi sesuai dengan isu nasional, kalau dengar G20 ya, salah satu yang dibahas itu kan Indonesia kan ketua G20 nih. Yang dibahas itu kan masalah emisi gas rumah kaca. Oh ya. Isu lingkungan sekarang yang paling hot adalah emisi gas rumah kaca, peningkatan suhu, musim yang tidak pernah bisa kita tebak. Kadang awak kemarau, hujan kemarau. Salah satunya kadang perubahan iklim kan. Nah, salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca adalah sampah organik. Oke? Makanya ke depan program kita, makanya di luar ini juga banyak kelompok-kelompok yang ngolah sampah organik. Pernah dengar Magon? Oke, kapan-kapan jawab Pak Bakti, Bu Guru. Kita ke Prabu Magot. Hah? Ada di Banjarsari, ada di TPS 3R Cambai, itu ngolah magot. Ya, apa-apaan. Ada namanya ekoenzim. Pernah dengar? Di mana? Tempat di Prabu Muli. Di belakang masjid Ya, itu pionirnya kalau pertama kali itu Pak Muhajir. Pak Muhajir. Itu unit bank sampah. Tapi sekarang ada bank ekoenzim. Kelompoknya beda. Dia kelompoknya Relawan Ekoenzim Indonesia di Jalan Bima. Itu salah satu mengolah sampah selain kompos. Jadi pilihannya banyak. Oke, untuk pembelajaran salah satu biang suhu naik emisi gas rumah kaca adalah sampah organik. Salah satu Bu ya. Selain yang batang-batang hilang, hutannya habis, hutan tropis habis, ya. Salah satunya itu. Jadi di PDU ini tolong dicatat hampir seluruh jenis sampah bisa diolah. Bisa diolah itu ada yang dijual, laku. Di luar tidak laku, di sini laku. Catatannya itu. Yang perlu dicatat, plastik itu banyak macam-macamnya. Kaget bertanya dengan Pak Doni. Ini yang warna-warni itu jenisnya beda nih, yang gelok-gelok ini. Bukan kue ini. Ya, ingatkan, sampah plastik itu mulai dari yang macam ini, Beda-beda ya. beda-beda. Kalau macam itu beda-beda jenisnya, beda-beda harganya. Ada jenis sampah plastik yang tidak cocok untuk tempat minum. Kalau di tempat minum biasanya pakai ini nih,
BPA free. Ngatar, kalau di bawah biasanya nomor 5. Ini ada nama jenis plastik. Oh gitu ya. Mana Tanya dengan Pak Doni ya. Kalian boleh lihat nanti ke belakang itu lihat sampahnya jenisnya apa. Kakek capek dalam pikiran kamu ini sampah apa yang laku? Yang nggak laku apa itu? Wih bukan kue, bukan kue. Kakek selain ke sana baru kita lihat juga proses pengolahan ya menjadi papan ya Bu. Ya, jadi papan ya, jadi satu. Nyetak itu. Berapa lama nyetak? Paling lama 15 menit. Oke, jadi mungkin kita dari proses masuk ke sampah saja. Jadi papan. Ya, bisa lihat. Jadi papan, terus bikin sama nanti jadi papannya dulu. Ya. Jadi sementara itu dulu, silakan bertanya kakek sambil jalan. Dibikin enjoy, dibikin enak. Silakan sambil berjalan. Ya. Nah, Pak Iwan, ada pertanyaan umum, ada yang nak tanya enggak? Sebelum sana. Nah, kita enggak tanya lah. Karena Ya. ambil foto, silakan. Silakan sudah ambil foto. Nah, tanya lah. Pertanyaan ini untuk aku atau Pak Doni antara ya yang bisa Untuk Pak jawab ini ya. dulu, untuk Ya. Pak Iwan dulu. Ya. Kalian ngambil ini. Ya. Nah, silakan. Apakah pernah ada penghargaan yang pernah didapat PDU ini? Oh iya. Penghargaan yang pernah didapatkan pada ini. Oke, bisa aku jawab. Itu pertanyaannya ke aku atau ke Doni sama sebenarnya. Ya, Bang. Ya, jadi PDU ini kan baru 2019. Kalau penghargaan khusus untuk PDU-nya, ini kan fasilitasnya Walaupun baru ini. mungkin belum ada. Tapi kalau pengelolanya ada, Pak Doni ini. Ialah penghargaan peraih Kalpataru tingkat provinsi tahun 2021. Penghargaan Kalpataru, Pak ya. Ya, jadi Pak Doni ini meraih penghargaan Kalpataru tingkat provinsi tahun 2021. Atas apa, Pak? Atasnya apa? Atas pengelolaan sampah di PDU khususnya kantong plastik. Kalau dia sampah lain enggak dapat Kalpataru dia. Nggak ada lebihnya. Enggak ada dapat, Pak. Jangan-jangan anak tidak ngerti apa yang masuk Kalpataru itu, nak. Ya. Ada yang nanya Kalpataru apa? Kalpataru adalah jenis penghargaan Satra. dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk beberapa pelaku, Pak. Satu perintis. Kalau Pak Doni ini perintis. Perintis itu orang yang memulai dari secara perorangan. Orang yang mampu mengubah sesuatu dari rusak jadi baik. Intinya macam itu. Ada lagi pembina. Pembina itu mungkin caku sebenarnya. Pembina, ya, pembina itu sebenarnya sebaiknya tidak pemerintah. Mungkin Pak Lurah, mungkin bukan Pak Lurah, Pak Kades, Kades atau ketua kaum masyarakat, ya, yang sifatnya sebaiknya bukan pemerintah, itu pembina. Sama, atau merubah sesuatu yang buruk dari aspek lingkungan menjadi baik. Kalau di Jawa dulu udah kasih air, dia gali gunung supaya alih air, itu perintis. Oke, gitu Pak. Oke. Sudah habis, saya tanya lagi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Coba. Ayo belajar berani, percaya diri. Ini gunanya kita sini yo. Gunanya kita di sini berlatih. Bahasa dusun enggak apa-apa. Ayo jangan takut. Jadi bentuk kacau. Disatukan berarti. Kalau dia berhubungan kacau sejauh ini, mungkin kita Pak Doni nambahin. Nah, Sejauh ini berdasarkan jenisnya, dia baliknya cuma cak kacau. Atau berhubungan dengan gelas. Oke? Kalau kita daur ulang.
Kalau kita daur ulang yang berbahan kaca, gelas, larinya bentuknya macam itu. Seperti botol minum, Pak, ya. Ya, apapun bentuknya berbahan baku sama. Tapi pertanyaannya itu tambahin sekarang. Ada enggak yang berubah padat menjadi cair? Ada. Ada enggak barang yang diolah berubah jadi cair? Ada. Apa contohnya? Hah? Bukan. Sayur. Kalau pernah dengar batu bara cair ada enggak? Ada batu bara itu. Ya. Sekarang jualan batu bara itu menjadi cair sekarang. Itu jualannya. Nah, artinya ada sesuatu yang bisa dirubah. Tapi itu kan bukan masalah sampah. Ya, luar. Ya. Ah. Oke. Masih ada lagi. Ada lagi? Masih ada pertanyaan? Ya. Yang kaca tambahannya, kaca. Ya, Ya. meluruskan ya. Ya. Kalau sampah sejenis kaca ini ada dua macam. Jadi jenis kaca sama beling, Pak. Ah. Jadi daur ulangnya lain itu. Kalau kaca memang sejenis kaca sama beling ini di daur ulangnya tetap menjadi produk yang semula. Jadi kalau kaca itu menjadi kaca kayak kaca rumah gitu ya. Tapi kalau beling balik ke botol, gelok-gelok ini dari beling semua itu. Jadi meluruskan di situ ya. Jadi Ada- antara beling sama kaca. Ya. Berapa lama proses untuk membuat barang-barang meja atau kursi ini? Waktunya, jangka waktu. Tergantung motif dan desain. Meja ada ya, meja ya. Bukan proses dari sampah sampai menjadi papannya ya. Kalau meja ini tergantung motifnya kata Pak Iwan tadi ya. Ada yang 5 hari selesai, ada yang 10 hari. Kalau ini kemarin selesai 10 hari. Termasuk cepat. Cepat, termasuk kategori cepat. Kalau kami konfirmasi ke Jakarta kemarin, wow, termasuk paling cepat. Produk unggulan apa yang ada di sini? Jawabnya. Siap. Ya. Produk unggulannya ini berdasarkan yang datang deh ya. Kemarin datang orang-orang kementerian. Ada kementerian PU datang ke sini. Mungkin saat ini fasilitas yang seperti ini di Sumatera cuma PDU. Ya. Fasilitas bukan gedungnya kita lihat ya. Ya. Pekerjaan yang seperti ini cuma ada di PDU Prabu Muli. Ini terbukti tahun 2020 2020. ya. Ya benar tahun 2021 Hmm. 2021 kita Prabu Muli adalah salah satu 15 kota di Indonesia. Kabupaten. Kota bukan kabupaten, Kota ya. kota. Artinya termasuk kota besar, kota kecil, 15 kota di Indonesia yang dapat Tanpa membedakan besar kecilnya jadi. ya, yang dapat reward atau dapat Penghargaannya. hadiahnya apa? Hadiah. Sertifikat. Penghargaan berapa? Insentif. Oh, insentif. Insentif. Dana insentif. Jadi ada 15 kota yang dapat insentif dana insentif daerah dari Kementerian Keuangan atas inovasinya dalam mengolah sampah yang kita jual PDU. Hanya 15 kota. Itu usahanya kurang lebih 6 miliar, dipotong COVID 30%, sekitar 4,2 masuk PAD Kota Prabu Muli. Bukan masuk PDU. Pak. Bukan masuk PDU, Ya, bukan masuk LH pula. Iya. ya. LH ada izin. Dan jadi Apalagi PDU. Apalagi PDU. Pak Iwan apalagi. Ya. Tapi itu masuk PAD. Ya, dan itu harus berbangga kita bahwa tahun 2021 itu kementerian. Nah, ingatin. alhamdulillah. Berarti sekarang Walaupun baru Pak Iwan. ya. Berarti sekarang itu yang ngurus sampah saking arjennya sampah di Indonesia, ya. Ada berapa kementerian? Coba kita perhatikan. Yang ngurus sampah menteri apa, Pak? Menteri Lingkungan Hidup, Ya. Menteri PU. Nah. Ya. Hakim itu PU. Ya. Menteri PU. Tadi Menteri Keuangan. Ada Menteri Kelautan yang ngurusi sampah ke laut itu. Ya, 4. Ada Menteri Dalam Negeri yang ngurusi retribusi. Duit yang kita store itu penting. Itu aturannya Menteri Dalam Negeri. 5.
6 Menteri Luhut, yang Menteri Galuh itu. Nah dia bisa Galuh. Ya, ada 6 kementerian ngurusi sampah sekarang. Nah, itu Bali ya, G20, aku kemarin ke Bali. Ya. Keliling lagi. Kemarin sempat ke Bali, itu Luhut paling tidak nak G20 itu sebulan pacak 2-3 kali rapat soal sampah di Bali. Gara-gara nak di G20. Saking pentingnya sampah menurut dia. Ya, itu contoh. Oke, ada lagi apanya? Ada, ini yang mana? Ini dulu. Baca belum itu? Jadi kan ada Ini. Apakah sampah yang sudah bisa sudah didaur ulang bisa dijual kembali? Sampah didaur ulang Bisa dijual kembali? bisa dijual kali. Maksudnya apa deh? Contoh. Apakah sampah yang sudah didaur ulang bisa dijual kembali? dipasarkan di Yang pasaran. sudah jadi produk maksudnya. Yang sudah jadi produk. Pasti Bisa. Tujuan mendaur ulang untuk dijual memang. Ya. untuk dijadikan nilai ekonomis. Jadi Ya. gini ya. Gini. Sekarang pertanyaannya, kayaknya pernah aku jelaskan ini. Apa bedanya pemanfaatan sampah dengan daur ulang? Ya. Gini ya. Apa bedanya pemanfaatan sampah dengan mendaur ulang? 3 Ya. R itu nanti 3 R ya, 3 R. Nah. Reuse, recycle. Yang mana? Reduce. Yang mana reduce? Mengolah sampah. Reduce yang mana? Ini tuh reduce. Aku bawa ini dari reduce. Jadi pola pikir kita rubah ya. Kalau ngomong reduce, itu bahasa Indonesia kan pembatasan sampah. Nah. Jangan pengurangan sampah. Ya. Pembatasan sampah. Sampai tidak berkurang, Pak ya. Membatasi sampah. Jadi pola hidup kita ini dimulai dengan tidak menghasilkan sampah. Itu pembatasan sampah. Oke ya. Sekarang reuse apa? Menggunakan kembali. Ya. Yang mana? Di sekolah kamu banyak. Reuse. Ya banyak reuse. Nah, apa tadi? Botol Ada yang tadi import, apa? yang Lampion, kemudian ya. lampion itu reuse. Tapi ngerti jadi sampah tak? Iya. Ya kan? Tapi kalau recycle, contohnya apa? Recycle itu merubah bentuk, Oh ya. baik itu menggunakan teknologi canggih atau tidak. Jadi di sini sebagai letak dia recycle. Walaupun proses, contoh itu kumpulkan dijual, itu ya botol itu dikumpulkan itu untuk kepentingan recycle, nak diubah menjadi barang lain. Tempatnya memang di bukan Pramuli. Jadi itu bagian dari pekerjaan recycle. Kompos, masa apa? Recycle karena berubah bentuk menjadi kompos, ekoenzim kompos. Recycle berubah bentuk. Pertanyaan tadi kita balik tadi. Dah. Kalau kita balik pertanyaannya, apakah produk recycle itu bisa diolah lagi? Kalau pertanyaan dijual pasti dijual. Ya, bisa diolah kembali. Kalau yang ini, oke Pak Doni tanya jawab. Yang ini setelah tidak dipakai lagi, bosen. Misalnya ya, tidak rusak, tidak bakal rusak. Kalau Islam ini pakai ini, aku rasa berapa tahun tidak rusak. Seumur hidup. Islam ini. Tapi ini bisa jadi bosan wong Pak. Ayo bawa ke TPA, jangan. Pertanyaannya tanya Pak Doni. Ini bisa digunakan lagi enggak? Recycle lagi enggak? Bisa. Kalau kita jawab tadi pertanyaannya dijual atau tidak kan? Nah sekarang pertanyaannya barang ini bisa di-recycle lagi enggak? Bisa kata Pak Doni. Bisa. Ya bagus. Produk dari daur ulang itu bisa didaur ulang lagi. Tapi sesuai dengan pemilahan. Makanya kenapa kita ini dianjurkan untuk memilah sampah. Jadi supaya lemak mendaur ulangnya. Ini kan sudah pilihan kalau ini jenis-jenis. Ya. Contoh. Paham deh? Paham. Jadi masalah kita di sini, termasuk di sini juga, repotnya memilah. Karena barang yang datang di sini bermacam-macam tanpa dipilah. Jadi repot memilah. Coba kalau dipilah dari rumahnya bener, tidak kan? Oke, ada lagi? Terakhir. Nah, terakhir, panas juga dari itu. Apa peran masyarakat terhadap PDU ini? Peran masyarakat dari aspek mana dulu nih, banyak peran masyarakat. Ya. Ya, jawab ya. Dampak mungkin Pak, dampak. Yang ada coba ya. Jadi gini,
Tanggung jawab itu mungkin sama dengan fasilitas-fasilitas yang lain. Selain PDU, bank sampah juga pertanyaannya sama juga macam itu. Sekarang ya, jumlah penduduk Prabu Muli berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Di BPS berapa? 500.000. Kurang lebih 200.000. 200.000. Mana kata hitung cara timbulan sampah yang dihasilkan Prabu Muli per hari? Pertanyaannya. Kali berapa? Kali berapa? Kali ke setengah persen. Kali ke 0,5 kilogram. Jadi perhitungannya jumlah jiwa, nak besar, nak kecil, nak bayi, nak tua, muda, jumlah penduduk itu kali ke 0,5 kilogram. Itu SNI. 0,5 kilogram per hari per jiwa. Kita kalau jadi ke ton berapa? Kalau jadi ton berapa? 0,5 kilogram. 0,5 Dikali kilogram 200. kali ke 200.000. Berapa ton jadi ton? 100 ton. 100 ton. Ton. Benar nggak kira-kira? Ya. Kurang lebih 100 ton ya. Jadi hari ini kurang lebih sampai data tahun kemarin sampah di Pramuli per harinya setiap hari itu 100 Ton. ton. Bisa bayangkan nggak ton berapa? Kalau truk sampah itu yang ngangkut itu kapasitas berapa ton? Hah? Sebenarnya speknya 4, tapi aktualnya bisa 4 atau 6 kalau dia penuh. Ya, bayangkannya itu. Ingat ke? Sehari 100 ton. Sekarang kemana sampah itu? Kemana? Di TPA yang masuk, TPA akan ditimbang. Itu masuk perharinya 60 ton rata-rata. Bisa 40 ton kemana? Nah, tugas aku ini nyatet di PDU berapa, di bank sampah berapa, di pengepul berapa, di Waajir berapa, di mana satu berapa. Ternyata cuma 20 ton. Ada 20 ton kemana? Berarti 80 ton hilang, Pak? Ya 20 ton. 20 Pak. 20. Yang 60 ke TPA. Oh, yang 60 ke TPA. 20 terdata. Yang 20 terdata. Berarti tinggal 20 yang hilang. Itulah pinggir jalan. Ya. Ya, kalau kamu nak lihat yang miris dari sini belok ke muara sungai itu, dari Mang TPA ke muara sungai itu penuh sepanjang jalan sampah. Oke, di jalan lingkar itu penuh sampah. Di belakang tuh Lombok, bambu segala macam itu penuh sampah. Itulah yang 20 ton. Di sungai Kelekar itu banyak. Itu kira-kira perharinya 20 ton. Nah, kalau kita tidak kita berantas dengan gawe-gawe PDU ini tidak. Yang kita lihat itulah terakumulasi, Pak. Ya. Berapa bulan, berapa tahun itu. Ya, akumulasi. Ya. Oke. Oke. Oke, selanjutnya gini. Silakan lihat yang di sini, terserah. Nak di mana baik, ya. Silakan bertanya. Ingat ke kalau ngomong plastik, ada berapa macam jenis plastik, Pak? Ya, ada PE, ada HDPE, ada PVC, lah. Pak Doni hafal. Ya. Dan itu ya sebenarnya nak dipilah. Kalau nak detail Supaya bisa didaur ulang. supaya cepat daur ulangnya. Oke? Kayak kita lihat prosesnya. Ya. Cara nyetak sampah asoy dan saset ada saya ada? Ya. Saset termasuk rinso-rinso ada rinso-rinso. Bungkus tisu multo, Bu. Jadi papan. Oke. Oke? Oke. Aku rasa macam dulu, Pak. Ya, oke. Ya, Ya, oke. sambil jalan sebaiknya interaktif, lihat bertanya. Ya, oke. Ya. Ini sampahnya mana? Ini sampahnya. Oh, Kan? ini sudah dipilah. Asoy ya lo ya? Kalau ini namanya sampah residu, Pak. Oh, sampah residu. Sampah residu campur, Pak. Oh, campur ini. Iya, jadi sampah plastik residu. Makanya di sini ada kategori sampah residu itu. Ini kan bungkus-bungkus mie. Selama ini kan tidak bisa nih, Pak. Oh, iya. Nah, ini bungkus-bungkus ciki. Jadi kan sasetnya loh nih, Pak. Iya.
Ciki-ciki itu bisa nih Pak. Royco. Jadi selama ini tidak bisa ya? Udah bisa Pak selama ini. Udah bisa. Yang nemu ke bisa siapa? Yang idenya awalnya? Ya alhamdulillah gitu. Bapak ya? Iya. Oh, iya. Ini kita termasuk kalau ya memang mesin kita ini Pak baru. Ah. Jadi kita ini di Indonesia mesin ke-9. Ya. Cuman kalau sampai proses pembuatan papan sampai furnitur itu baru kita Pak. Makanya kita dipanggil ke G30, G20 ini. Kalau mesin yang lainnya baru pembuatan sebatas papan. Belum sampai ke furnitur dan Berarti ke Bapak bertanya ya? Belajar. Nah ini jenis-jenis sampah Dek. Iya. Ini bisa jadi itu tadi yang adek duduk tadi. Iya, jadi meja ya. Nah di sini ini namanya sampah residu dan selama ini tidak bisa dikelola deh. Bukan Indonesia aja, ini mendunia. Ini sampah ini. Iya, iya. Nah, alhamdulillah kita Prabu Mule PDU bisa mengelola dan bermanfaat. Ya. Kalau karya inovatif tadi Ini inovatif itu kan. Jadi guys ini PDU, apa? Penemuan Prabu Mule. Kantong salah satu. asoy, kantong asoy tahu Adek? Tahu. Nah, Adek pernah enggak dengar kantong asoy ini laku? Enggak. Pernah. Di mana yang beli siapa? Di pasar ada anak-anak kalau kantong asoy bekas maksudnya. Yang tidak berguna lagi deh, bukannya kantong baru. Kantong asoy yang bekas. Sudah menjadi sampah. Memang salah pertanyaan tadi. Iya. Ah. Ya, kantong ini kan bekas deh. Ini namanya sampah. Jadi pertanyaannya itu tadi sebenarnya kantong sampah bekas ada tidak yang mau beli? Tidak ada. Ya kan? Ini sudah panas. Mau mana ini? Operator ini. Jadi guys ini mesin yang akan mengolah sampah plastik plastik asal ya? Iya, sampah plastik residu, Pak. Sampah plastik residu seperti asoy Iya, masuk ke sini prosesnya. yang didaur ulang menjadi Jadi papan itu cetakannya ya. papan, Bu. Seperti itu cetakannya. Jadi papan baru mau dibuat apa terserah gitu. Ini salah satu penemuan Putra Kota Prabu Muli dari Dinas Pendauran Ulang Sampah dan sudah diakui ya. Mau? Oke, Sabar ya, nunggu operatornya. sabar. Ini kita lihat-lihat mesinnya nih. Ini boleh nanya Pak? Siap. Ini fungsi-fungsinya apa nih Pak? Yang merah. Ya, ini panel, Bu ya. Panelnya ini fungsinya apa nih? Panel untuk memanaskan elemen. Jadi supaya sampah tersebut meleleh dan bisa dicetak menjadi papan. Iya, iya. Ini ada angka-angkanya bisa dijelaskan? Nah, ini suhu, Pak. Jadi kita pakai suhu yang kita pakai untuk melelehkan plastik dengan suhu ini. Itu Jadi ada 300 sampai 400 suhu. Oh, ini jumlah ya? Iya, ini angko ini, Pak. Ini maksudnya ini yang angko yang tinggi digabung angkonya nih maksudnya. Ya, elemen kan ini pemanasnya ada 3, Pak. 3 aliran dia nih. Ada 1 pas, 2 pas, 3 pas. Jadi ini harus stabil. Baru bisa melelehkan listrik. Melelehkan sampah plastiknya. Oh, suhunya harus stabil. Ya, stabil. Ya paling enggak ya selisih dikit lah, kayak 35 ini masih 35 Mas. Teknik pengaturan suhunya dari mana? Hidupin Pak, naik sendiri. Oh, naik sendiri. Jadi otomatis naik. Tanpa kita atur otomatis naik. Iya. Yang penting stabilnya di angka 350, jangan kurang, dia bisa. Jadi suhunya 350 stabil. Ya, 350 sampai 400. Sampai 400. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau- Itu yang perlu dicatat ya, 350 tidak boleh paling tinggi 400. paling rendah itu suhu Untuk melelehkan sampah. Nah, coba dicatat tuh. 350 sampai 400. 400. Maksimalnya di 400 ya, jangan. Ya. Jadi perhatikan pertanyaan kritis yang Bapak ajukan, ya. Jadi pertanyaan otomatis yang kalian lihat ditanyakan, ya. Apa yang terpikir di otak ditanyakan, jangan ragu-ragu, ya. Jangan mau diatur pertanyaannya, ya. Bertanyalah sesuai dengan apa yang kalian ingin tahu, yang muncul ide itu. Ini Benar, Pak. pendidikan kreatif, Pak. Siap. Ya silakan, siapa yang mau bertanya tentang alat ini?
ini ya, tolong diperhatikan jangan disenggol ya mesin ini ya. Ini posisinya panas, suhunya tahu deh kan. 350. Bahaya kalau dipegang, jangan disenggol. Itu Pokoknya berarti jangan ada yang nyenggol mesin ini. ya tolong anak-anak hati-hati ya. Nah, kalau mau bertanya tentang mesin, tunjuk aja nanti kita terangin. Ya. Setrumnya pun tinggi ini. Ini ada strom ya? Ya setrumnya kita pakai 3 pas ini, 3 fase bukan 2 fase. Iya. Ini nyetrum Pak kalau dipegang. Iya Pak. Yang penting jangan dipegang, menjaga kalau nyetrum. Ini mau dicoba nih. Kalau pakai sandal tidak. Ya, Beda. Ini kan bisa. Kalau pakai sandal, pakai sepatu bisa. belum siap masuk cetakan. Belum nanti ini belum. Nah, coba isi. Ini kita mau demon dipegang, enggak apa-apa. Suruh minggir dulu. Coba mikir dulu ya. Coba anak-anak minggir ya. Di sini, di sini. Ada semburannya. Jadi kalau mundur ini. Minggir ya. Anak-anak minggir, hati-hati ya. Ayo, siapa yang mau masuk? Coba anak-anak masukkan, hati-hati jangan pegang barangnya ya. Jangan Buer deh. Satu bagus ini. yang kecil, yang kecil. Jangan gumpal dia ya. Jangan gumpal. Nah. Jauh jangan gumpal. Dia tidak boleh gumpal ya. Ah. Itu kenapa? Pulain sampahnya itu ya. Ayo, ayo, siapa nasi? Yang basah Pak ya. Menimbulkan asap. Yang basah jangan dimasukin. Oh ya, kalau dia berasa begini berarti sampahnya Iya, basah. Ini oleh Ya? basah Pak, bukan Iya. asap timbulan dari pembakaran. Iya. Bukan. Ini karena sampahnya basah. Kalau kena basah, dia jadinya Jadi dia keluar asap. Tapi kalau dia tidak basah, tidak ada asap ya. ya yang basah jangan deh. Pilih yang kering ya. Yang kering ya. Kalau yang basah berasap dia. Yo, masih berasa, Pak. Karena kan ini sisunya kelelehan. Oh iya iya iya. Tapi kalau yang kering, asapnya tidak terlalu banyak. Iya iya. Sampai nah ini lah tadi dikit-dikit. Tapi kalau basah pasti. Ini agak berkurang berarti sudah ini ya panas. Yo. tadi. Kayak kita bakar apa yang ini dengan Ya ya pasti berasap ya. Yo. Bakar pohon ya kalau ini berasap. Ayo masuk lagi, masuk lagi. Oh itu nyembur Pak ya? Enggak. Ada. Takutnya kalau nyembur. Oh takutnya kalau nyembur. Mari kita lewat nyembur. Ya? Kan? Ya enggak apa-apa. Ada berketi ini enggak apa-apa. Ini keluarnya dari mana Pak? Oh ini, oh meleleh itu ya? Kan pipanya. Oh iya iya. Oh sistem keluarnya meleleh. Iya. Jadi Jadi nak nyembur. cetak apa kalau ada cetaknya bisa. Oh dia meleleh dulu, Yo, oke kalau udah merata baru masuk cetakan. baru dipindahkan ke sini. Yo pasang cetakan, cetaknya dimasukin. Tapi nunggu rato dulu Pak. Oh nunggu rata dulu. Oh berarti dia ini masuk ngepres ke sana ya? Iya, ini dimasukin ini kan. Oh iya. Nah, Ini bisa geser-geser situ ya? yo. Ini ditunggu supaya keluar rato dulu, Iya. biar masuknya rato. Oh ini ya. Jadi hasilnya biar bagus. Oh jadi mesinnya ini Adek, sini deh. perhatikan yang lain. Jadi sampah yang ada masuk ke tadi melalui proses mesin ini jadinya seperti ini. Ya kaget itu kalau sudah rato baru dimasukkan ke ini, ke sini. Ini kan belum rato, masih ada lubang-lubang. Sampai kita buka biar ada tempat sampai yang Ini bekas lelehan. ya itu yang dimasukin dulu yang di sini. Oh yang di bawah itu dimasukkan ya? Yo, dikecil-kecil lagi Pak tadi. Oh dikecilkan dulu ya? Iya. Ini sisa-sisa dari sini kawan.
Ya, sisa-sisa itu dimasukkan lagi. Yang di bawah ini kan nggak bisa dicetak. Jadi diambil lagi, dimasukkan ke. Jadi tidak ada buangan ya. Jadi ini bekas-bekas yang meleleh tadi dimasukkan lagi supaya tidak ada buangan sampah ya. Iya. Karena dia ini nak di ini dulu. Semburannya nak rata dulu baru dicetak. Semburannya itu ya. Iya bekas itu kan semburannya harus rata dulu. Jadi teman-teman semburannya harus rata. Kalau itu berapa lama rata Pak? Sesuai rata, cairan normal baru dimasukin. Iya. Oh berarti nggak ada lubang-lubang itu? Itu masih kan? Ini sudah termasuk Pak, sudah rata ini. Udah rata itu. Sudah kan? Nah ini sudah rata teman-teman. Sudah rata baru kita masukkan ke cetakan untuk papan ya. Ya, papan. Nah ini disambungkan untuk papan ini. Jadi dia akan masuk jadi papan. Halo guys, ini guys bikin plastik papan bersama Sependel bisa. Di sini juga. Ini mesin guys sederhana tetapi sudah diakui nih. Sudah ini. Sudah dapat intensif dari Menteri Keuangan. Mudah-mudahan mesin seperti ini akan diproduksi. Kalau yang ini sudah dibentuk untuk ukuran meja, Bu. Jadi khusus kalau yang cetakan panjang ada lagi tuh, Bu. Kita kayak kalau kita nak cetak panjang kelamuan edukasinya. Iya. Oh, ini ada ukuran. Langsung furnitur untuk meja. Ya. Jadi langsung ukuran. Ini untuk meja, guys. Jadi ukurannya ada beda-beda, guys. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang panjang. Mudah-mudahan mesin ini dapat bantuan Kalau udah bisa dipotong-potong, udah bisa buat dan meja. disebarkan di seluruh Indonesia. Karena produk ide dari putra daerah. Nah itu bagus sih bertanya itu yang nyata ya. Ya Pak, kalau jenggot mah ini langsung Iya. kan lemah. Emang jangan dikarang-karang, yang nyata apa yang kepengen kamu tahu tanyakan ya. Bisa Bu, sangat bisa. Buat rumah bisa. Nah ini pertanyaan penting nih. Kira-kira mesin ini berapa biayanya nih? Ada? Ah ini guys. Untuk mesin ini harganya Bantuan dari Pertamina program. bantuan dari Pertamina ini. Ini yang buat Pertamina. Iya Pak, dari Pertamina pusat. Oh ini yang buat dari Pertamina pusat. Satu unit mesin dalang TW 150 senilai 160 juta. Ini dari BHR Region 1 Sumatera Zona 4 Rabu Muli File pada mitra binaan kelompok plastik daur ulang PAK Dalang tahun 2022. Nih, ada enggak yang nak bertanya? Ngapa baca panas kata api? Itu ngering tuh. Ya, menurut cacahan. Oh iya.
baterai aku. Baterainya yang kurang. Sampai jadi papan kan. Loh ini bekas ini potongannya. Itu kan dikecil-kecil lagi Cak itu. Itu dibelah-belah dulu ya. Tunggu lagi. Jadi yang dibuang tadi dikecilkan lagi baru dimasukkan ke Iya. ya. Nah, Itulah bahan dasarnya. jadi kan tidak ada sampah yang tersisa di sini. Mundur. Kalau meledak ya. Tuh, api kok. Jadi mesin ini Kang jangan dipegang 350 sampai 400 derajat panasnya. Ya. Dan nyetrum, tapi kalau kita pakai sendal enggak nyetrum. Jadi suhunya kita lihat di sini nih. 351. Ini 376, ada 3 nih mana saya. Dia naik suhunya otomatis. Ada penstabil suhu di sini. Oh, panas gua. Oh, panas tuh. Oh, panas. Jadi dari lelehan ya. Jadi lelehan sebelum dia rata. Setelah dia rata langsung dimasukkan ke cetakan. Sekarang sudah masuk ke cetakan ini ya. Ini sudah masuk berasap nih dah. Berarti sudah ngalir. Ini plastik tadi sudah masuk ke dalam cetakan. Plastik cairnya. Ini sistem tarik nanti ya. Ini sekitar 15 menit ya. Mas, ngoi mas, naik kakek, kita masuk ke lubang. Ini nama mesinnya Pak. Ini dijual enggak mesinnya? Jual Pak. Kemana saja yang pernah dijual? Kita mesin nomor 9 ini Pak. Ini nomor 9. Banyumas. Oh, Tangerang, Jakarta, Bandung. ada. Cuma kalau yang buat itu lebih dari papan baru kita Pak. Ada di Bali jauh kira-kira Pak. Jadi mesin ini yang buat pertama siapa? Dari perusahaan Dalang. Oh, dari perusahaan Dalang. Daur ulang di Tangerang. Oh, di Tangerang ya. Kemudian di Lokal Indonesia. Indonesia. tapi Indonesia. Dia berkolaborasi dengan Dalang. Jadi dia dari ide kita berdua yang menciptakan mesin, saya yang inovasi buat produknya. Setelah kita oh. Jadi yang menciptakan mesin dari mana nih? dari Tangerang. Dari Tangerang. Lokal produk Indonesia Pak. Ya, ini produk Indonesia. Ini mesinnya ini ya. Kalau ininya ide kita ya. Ya, lanjutannya Pak. Lanjutan. Jadi untuk mencetak produknya ide Bapak ini siapa namanya lupa aku. Hah? Doni. Ya. Jadi ide yang bikin papan ini dari Prabu ya. Tapi mesinnya mesin pemanasnya dari PT Dalang ya. Dalang. Nah. Ya. Jadi ini guys produk dalam negeri. Oke. Ya sambil kita nunggu cetakan papan jalan-jalan. Wih, apa dia tuh? Iya. Sambil nunggu papannya selesai dicetak. Itu apa di pojok itu?
Hei. Hati-hati. Itu 15 menit ini lebih nih. Kacau. Bu, kamu nak turun ya? Apa di bocor itu? Ini guys sampah-sampah yang. Udah nih. Woy. Oh ini sampah kertas. Sampah kertas ini. Ini guys sampah-sampah yang mau didaur ulang, jadi bukan dibuang ini. Halo guys. Ini sampah apa nih? Oh ini plastik juga. Yang ini apa nih? Oh ini sepatu. Jadi di sini dipilah guys, dijadikan produk, dijadikan bentuk lain. Atau istilahnya recycle. Apa di bocor itu? Hah? Jadi giling-giling kantong itu plastik kan dari atas masuk ke mesin giling sini, Pak. Oh ini yang sudah dipisahkan. Yang sudah dipisahkan berdasarkan jenisnya, Pak. Oh sudah dipisahkan berdasarkan jenisnya digiling dulu ya. Yang berbentuk emberan, Pak. Oh. Berbentuk emberan ditaruh di atas yang udah dipisah, yang baru dicacah masuk mesin pencacah ini keluar dari sini. Setelah keluar dari sini masuk ke mesin pengering ini. Ada mesin pengering. Iya. Yang itu. Oh ini apa nih? Pencucinya, Pak. Setelah Oh. plastik emberan yang udah dicacah tadi. Oh dicuci dulu. Dicuci dulu. Setelah dicuci masuk ke mesin. Sudah dicuci masuk ya. Iya. Mana di bocor? Coba ya. Boleh, Pak. Kita lihat. Tinggi kah? Aduh, naik guys. Waduh. Ini. Gimana tempat masuk nih? Ini ada lubangnya. Masuknya di mana? Ini dari sebelah sana, Pak. Dari sebelah sana. Ini kebetulan lagi. Udah bisa lewat ya. Oh tempat masuk ke sampahnya belah sana ya? Sebelah sana, Pak. Turun lagi ngeri banget. Bisa? Nanti kebelsok kita. Bisa ya? Ini mana lubangnya? Enggak, ini lubangnya. Ke sini? Iya, ke sini. Lagi nanti aku pasok guys. Enggak. Sini ya? Iya. Siapa ya? Sini. Iya. Aduh. Langsung sini, Pak. Mana ke mana? Langsung sini. Ya. Aduh. Oh ini lubangnya. Iya, lubangnya. Jadi masuk ke bawah tadi ya? Iya. Jadi kayak ini kan berdasarkan jenisnya dicacah nih, Pak, masuk dalam sini. Terus juga plastik-plastik jenis emberan yang kayak ini. Oh jadi waktu nak masuknya harus dipilah dulu ya? Dipisah dulu, Pak. Jadi apa yang harus kita giling hari ini seandainya plastik cangkir kayak ini dinaikin ke atas. Itu beda dengan ini ya? Beda, Pak. Ini tidak boleh dicampur ya? Ini juga pun tidak boleh dicampur, Pak. Ini harus campurannya paling warna hijau. Oh, Kalau ini. untuk plastik emberan warna merah khusus warna merah. Oh iya. Kalau warna hitam, Pak. Jadi repot juga. Harus dipisah dulu, Pak. Iya. Disortir dulu. Ini pegawainya berapa sih? Kalau untuk pegawainya kurang lebih 10 orang, Pak. Waduh. Nggak ada penerimaan pegawai sih? Kalau untuk penerimaan pegawai saat ini belum ada, Pak. Belum ada. Iya. Ini pegawai negeri atau honor? Kalau kita sih bukan pegawai negeri sih, Pak. Ini kayak ada borongan, ada kayak tukang sortirnya itu borongan. Kayak ibu-ibu rumah tangga nih. Oh ya bisa freelance ini ya? Ya, bisa freelance. Bagus juga idenya kalau jadi ke freelance. Freelance, Pak. Iya. Jadi yang Dibandingkan pegawai enak freelance enak sebenarnya. freelance. Karena kan kita udah tahu nih, Pak, ada kesibukan lain mungkin entah di rumah. Jadi kita Tapi sekarang yang ngumpul ke sampah ini berduit deh. yang mengumpulkan sampah banyak, Pak, dari penduduk ada dari Iya bukan yang di daerah-daerah saya itu berhasil loh. Oh, Banyak punya mobil segala macam itu. iya, Pak, pengepul itu, Pengepul, Pak. iya. Nanti dari pengepul entah dia mau ngirim ke sini atau ada langsung ke Palembang seperti kerdus. Dia beli ke sini beli yo. Enggak, kalau ke sini mereka jual. Mereka jual. Iya. Kita beli. Kita beli. Nah, kita dapat keuntungan dari mana?
keuntungan kita setelah kita olah Pak kan setelah digiling itu lebih besar nilainya Pak. Kita ngirimnya ke Palembang ke pabrikasi langsung. Oh, langsung dijual ke pabrik lagi ya? Jual ke pabrik lagi. Oh, di situ dapat untungnya ya? Iya Pak. Ya kalau kita beli dan dapat untung rugi. Rugi, Pak. Itu masalahnya. Nah, keuntungan kita jadi dari pabrikasi itu tadi Pak. Jadi kita memang langsung support ke pabrik kayak botol ini, kayak botol-botol minuman itu kan udah dipisah nih. Ada jenisnya biru muda, terus ada PET bersih. Nah itu setelah dipres dikirim ke pabrikasi itu nilainya lebih besar Pak. Kalau seperti ini kan bisa jadi peluang usaha sih sebenarnya. Peluang usaha Pak. Kenapa cuma satu yang bikin? Kenapa masyarakat tidak bikin? Gitu? Nah karena ini Pak terkendala mesinnya tadi Pak. Iya. Atau begini pemerintah berikan mesin ke masyarakat nanti Pengolahnya. kembalikan. Nah, terus aliansi juga Pak perlu. Aliansi dari pabrikasi terus juga dari pengepul karena kan kita harus tahu nih Pak aliansi yang dari pabrikasi itu nilai naik turun harganya harus tahu. Iya. Terus juga dari pengepul juga itu pengepul itu nilainya berapa. Iya. Nah, jadi kalau untuk mempelajarinya cukup lumayan lama Pak. Bisa dari masyarakat bisa, cuman kita harus lebih belajar lagi Pak, lebih belajar dari nilainya tadi. Terus juga kan kita harus tahu nilai naik turunnya harga barang tadi. Ya, saya kira kan ini kalau misalnya itu kan bisa jadi suatu peluang usaha Peluang ya. usaha benar Pak. Tinggal mesinnya. Nah, kalau pemerintah kepengen memberikan lapangan kerja, Benar Pak. seharusnya tidak menerima pegawai negeri kan? Harusnya dia kasih mesin, nanti sebagian jadi APBD, sebagian bagi anggota kelompok. Kalau ini kan kita pengadaan ini kan dari pemerintah nih Pak, bantuan. Iya. Cuman kita pengolahnya tadi bukan dari pegawai negeri nih Pak. Iya. Dari masyarakat juga Pak. Ini kan kita dari pembelinya kita baliknya ke masyarakat juga. Iya. Karena ini saja yang pengepul itu sudah berhasil beli mobil 23. Bener Pak. Karena sampah ini kan banyak orang nggak tahu kalau nilai ekonominya lumayan besar. Iya. Nah sekarang tinggal pengolahan ini bisa jadi lapangan kerja. Bisa lapangan kerja. Kalau kita tuh jangan jadi pegawai, sebenarnya freelance harusnya. Jadi masyarakat yang mau kerja hari ini kerja bayar hari ini. Benar. Kalau negeri kan saya itu. Karena kan ada sistem borongan juga di kita Pak. Iya. Bagian sorternya itu sistem borongan. Nah iya. Itu kan freelance kan. Yang diharapkan ke depan kan masyarakat itu freelance. Benar Pak. Jadi jangan tidak mengganggu kegiatan di rumah juga Pak. Iya, di luar negeri itu yang banyak freelance. Justru. Makanya sejahtera. Nah, kita ini sudah muncul mindset pegawai. Gaji. Padahal tidak seperti itu kan. Tidak seperti itu. Kita harus menciptakan lapangan kerja. Kalau saya lihat ini peluang kan. Peluang Pak. Nah, peluang itu kalau pemerintah mau menciptakan lapangan kerja, seharusnya mereka belikan mesin. Nanti ke bagian ke APBD untuk mengembalikan uang mesin tadi, kredit lah kayaknya, sebagian untuk pengelolaan. Itu tercipta lapangan kerja. Seperti ini sih Pak, kalau untuk saat ini separuh tadi baliknya ke APBD juga. Iya. Ini sumbangan Pertamina mesinnya kan? Ada dari Pertamina. Nah, yang dalang tadi kan? Kalau kayak kendaraan itu kan dari pemerintah Pak. Iya. Jadi ada kendaraan pengangkut untuk pengiriman. Saya kira kalau pemerintah kreatif kan, kenapa tidak menawarkan kepada masyarakat pengangguran untuk mengelolanya itu kan? Sebenarnya sudah banyak sih Pak ditawarin siapa yang bisa mau kerja di sini. Di sini juga kita nggak nutup kemungkinan sih Pak buat membuka peluang bagi masyarakat buat belajar. Iya. Nah, jadi entah dia mau bekerja di sini atau dia mau buka di rumah itu tidak masalah Pak. Kalau di zaman dulu kan ada penyuluhan pertanian kan? Nah, mungkin sekarang lebih ini lagi penyuluhan tentang pengolahan sampah. Pengolahan sampah. Menurut aku perlu sosialisasi kan, masyarakat itu kan. Mungkin nanti kedepannya itu sih Pak program kami bisa mengedukasi ke masyarakat juga buat lebih belajar lagi. Iya. Bisa nanti podcast dengan aku dah, jadilah. Boleh Pak. Saya itu tertarik ini. Iya. Cuman kita ini kan kurang kreatif. Kenapa hal yang semacam ini tidak menjadi lapangan kerja masyarakat? Iya Pak. Padahal ini kan kalau cuma satu mesin ini satu kota kan masih kewalahan, apalagi ini pengolahan sampah. Tapi kalau ada tempatnya lebih dari 1, 4, 5 itu kan sampahnya jadi terakomodir semua kan. Sebenarnya benar sih Pak.
yang harus kita lakukan terlebih dahulu tuh melakukan sosialisasi. Penyuluhan, ke dalam, Pak. penyuluhan Nah, dulu. penyuluhan ke desa. Nah, Kemudian ya itu kan harus didukung oleh pemerintah kota. Saya kira kalau pemerintah kota berpikir untuk menciptakan lapangan kerja, yang ini sudah peluang. Peluang. Cuma kita belum kreatif. Gitu. Seharusnya ini sudah lihat ini, cuma satu ini. Satu ini, Pak. Nah seharusnya kita bisa menciptakan lebih kan, kayak Indomaret. Iya. Kita kan kalau warung cuma satu produksinya sedikit. Sedikit, Nah, Pak. kalau ini disatukan kembali ke APBD bisa miliaran APBD. Miliaran, benar. Satu misalnya bisa berapa lah penghasilan masuk APBD kan? Kalau ada 10, ada 100 nanti bercabang-bercabang kan bisa 1 miliar Bisa 1 miliar. dari hasil sampah. Ini aja pengepulnya udah Lumayan bisa beli mobil 45 itu Iya. di Talang Nangka itu. Kalau untuk pengepul sih untuk saat ini lumayan banyak, Pak. Terus juga hampir merata sih banyak yang sukses juga untuk pengepul. Iya banyak. Saya tahu tuh dapat berita dari daerah ini kan Talang Nangka ini kan. Bisa beli mobil 45 gitu. dari pengepul sampah. Sampah. Jadi diharapkan kita nih Indonesia ini jangan selalu mau istilahnya jadi pegawai. Peluang itu kan diciptakan. Kita ada sih, Pak. Karena masyarakat masih Cuman mindset, kurang Pak. edukasi. Itu mindset. Mindset. Ya, yang kendala di Indonesia ini mindset. Jadi kita sudah tertanam mindset yang enak, yang sejahtera itu pegawai. Pegawai. Padahal belum tentu Belum tentu. Orang yang tidak pegawai 1 triliun sehari. Bisa. Yang pegawai di bawah 5 juta loh. Iya, Pak. Itu 5 juta itu hampir pensiun. Kalau dia baru pegawai 3 juta kan? Nah, apalagi yang honor. Ya kita bertahun-tahun jadi honor gaji 400.000. Kenapa peluang usaha yang penghasilannya bisa ini kan? Ini kan bisa beli dari masyarakat. Bisa, Pak. Berarti penghasilannya kan besar. Lebih besar. Nah, Hampir merata sih memang banyak yang sukses itu dari usaha sih, Pak. iya dari usaha ya. Cuman kadang mindset Mindset ini. mindset masing-masing. Itu merubah mindset itu udah gampang. Harus programming. Dia tuh ada 2 jalan merubah mindset. Satu, bergaul dengan orang yang mindsetnya bagus. Benar. Kedua memang diinstal ulang. Nah, kenapa? Ya dari orang tua kalau dia ngomong ke anaknya, nanti kamu jadi pegawai ya. Nah, nanti kamu jadi pegawai ya. Iya. Nah itu bertahun-tahun itu jadi mindset. Karena kayak tradisi sih, Pak, sudah. Iya, ya tradisi itu mindset tadi, karakter Iya, ya. karakter. Nah, tapi aku belajar dari program otak itu karakter itu terbentuk karena sugesti berulang-ulang. Benar, Pak. Sugesti berulang-ulang sehingga tidak berani untuk membuat hal yang baru. Hal yang baru. Jadi menyerahkan nasib sama Tuhan gitu. Iya. Nah, bukan nggak boleh kan? Jadi kalau diedukasi dari kecil mungkin mindsetnya berubah lagi. Berubah. Pak. Iya. Itu orang tua. Orang tua. Orang tua. Aku ada buku Jo. Kalau yang sudah memang terkena, dia harus terapi sendiri. Benar. Atau dia bergaul dengan pengusaha. Jadi ada 2 jalan. Benar. Kalau dia tidak mau terapi sendiri, dia bergaul dengan pengusaha. Kalau dia mau terapi ada teknisnya. Sehingga pikiran kita berubah. Iya. Jadi disugesti kembali otak itu. Kayak inilah didaur ulang otak ya. Otaknya kan jadi sampah. Refresh ulang, Pak. Iya, ada itu. Ada beberapa macam terapi kan. Makanya orang kita kan jarang ikut seminar bisnis. Jarang. Nah, inilah akibatnya dia ya itu. Menyadarkannya sulit ya. Saya kan guru, tanya anak-anak mau jadi apa? Pasti jadi dokter, jadi insinyur, jadi abri, jadi polisi. Iya. Gak ada yang mau jadi pengusaha. Nggak ada. Gak ada. Karena cita-cita dari kecil itu Karena sugesti. sugesti. Ya, karena sudah jadi karakter. Jadi karakter itu terbentuk karena sugesti yang berulang-ulang. Siapa yang kasih sugesti? Orang tua, Tua. masyarakat, ya dah. Lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar. Itu sugesti. Ya. Termasuk penghasilan sugesti. Kalau saya teriak, oh nanti kamu penghasilan 200 juta, bu kata anak-anak kan. Padahal itu termasuk sugesti. Benar, Pak. Jangan kita selalu berpikir penghasilan kita di bawah 5 juta. Akhirnya standarnya seperti itu terus. Standarnya akan seperti itu. Jadi untuk naikkan level itu sugesti kita 200 juta, 1 triliun harus sugesti terus. Kalau aku di sekolah kan tahu anak-anak. Ini dapat dia 200 juta. Padahal kan tidak 200 juta kan? Iya. Coba sugesti itu. Sugesti. Agar dia berani ke depannya bermimpi.
Untuk berpenghasilan 200 juta. Kita ke bawah. Ya. Ya. Mari Pak. Juga yang tadi kalau sudah. Aw. Akun yang YouTube, Pak. Nama channel YouTube-nya apa Pak? Keluarga Reza dan Kila. Pakai K kilanya. Aku tuh 3. Cuma yang suka itu masih di ini. Ini YouTuber tidak bermodal. Nah ini Pak, ini mesin pengepresnya Pak. Oh, ini mesin pengepres juga. Ya, ini contoh yang udah di bulk press Pak. Ini kan udah bisa nih berdasarkan jenisnya nih Pak. Ini presan ya? Ya, ini presan. Ini duplek kayak kardus-kardus ciki-ciki itu Pak. Beda lagi sama kardus yang besar itu Pak, beda. Iya. Nilainya juga beda. Tidak bisa dilihat ya. Iya. Oh, ini mesin press ya? Mesin press. Di press itu dicairkan dulu tidak? Tidak Pak, tinggal dimasukin nanti kan Oh, ditekan. Ini kan ada hidrolik buat neken. Oh, ditekan bae ini kan? Ditekan baik Pak. Ditekan bae ini. Oh iya, presan. Dimasukin nanti ini dikunci, dipres terus, ditekan terus. Itu ada lubang-lubang bawahnya. Ini lubang-lubang ini buat masukin tali Pak. Jadi dipasang tali dulu. Jadi dimasukin karung, setelah dimasukin karung baru dimasukin apa yang mau dipres. Oh, untuk ngikat ini ya tujuannya. Iya. Ya makanya juga ngapa dibaca itu. Ya. Kalau nggak ada tempat ngikatnya itu susah nanti. Susah ya, benar. Wah, ini. Diangkat, lepas lagi, buyar lagi dia. Iya. Langsung diikat. Ini sudah 37 menit lah sudah belum? Udah jadi ini enggak? Ini sudah 37 menit. Udah jadi belum? WC? Oh, belum jadi ya? Oh, sebentar lagi ya. Kamilah cerita di pojok belum jadi. Tanda jadinya apa, Pak? Kurang panas. Hah? Waduh, panasnya ya? Ini belum selesai Kak, jadi papan. Nanti kita jalan-jalan dulu. Itu ada yang keluar ya? Iya, cetakannya ini. Ngeri banget. Oh, itu keluar tadi kurang press kali. Kurang geser ya. Jadi keluar deh. Ini jadi papan kayak nanti dari cetakan ini. Di papan dibuat kursi. Kita lihat kursinya. Hasil cetakan. Kita lihat kursinya. Tapi tidak ada beda dengan papan kalau kita lihat. Udah 30 menit. 30 menit belum selesai Kang. Kita lihat-lihat hasil cetakannya. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa wawancara lagi. Aduh, capek. Ini kursi ini nih. Dari plastik. Bukan dari kayu nih. Nah, guys. Nah, ini yang ibu ini gemuk, tidak ambrol ini. 100 kilo ibu ini. Tidak ambrol kursinya, itu dari plastik ini. Ini dari plastik. Berat guys. Wah. Ini soalnya dari plastik. Iya berat. Ini juga dari plastik nih. Nah. Tapi kayak kayu loh Pak. Iya kayak kayu. Gitu. Ini juga dari plastik guys. Oh. Ini nama-nama plastik. Mana namanya tadi? Ini naso.
Kalau ini injek. Apa injek? Apa ini? Injek. Oh, yang ini injek. Yang ini namanya PPKPK. Ini namanya Maiwan. Maiwan. Ini jenis plastik. Ini namanya Monty. Monty nih. Mana Monty tuh? Ini ya. Oh, yang ini Monty. Yang ini PP hitam. Mana PP hitam? Ini. Yang ini namanya apa nih? PP hijau. Ini blow merah. Yang ini namanya apa nih? PP merah. Ini PP biru. Udah guys, kita nunggu produksi. Lumayan. Bapak ada apa? Capek guys. Pinggir tuh. Permisi, Bapak John. Apa Sudah. yang bisa Bapak dapatkan hari ini? Oh, banyak. Banyak sekali. Banyak sekali. Ya, banyak apa? Banyak sekali pengetahuan yang kita peroleh hari ini. Bon, gak ada yang lepas, tolong. Permisi. Agak begitu. Nyesel juga men kau tahu. Ngapa? Aja. Sampah kali itu. Ini bukan untuk dibuang kan, tapi didaur ulang. Itu plastik loh. Itu plastik beling. Ini semuanya diproduksi. Kalau beling ini diproduksi jadi kaca dan botol ya. Wah, ini nih sampah botol ini. Ya, sampah botol. Itu di press ya. Waduh, kita lihat lagi. Ini untuk apa, Pak? Dek, mobilnya tuh Jadi masuk sini. pakai tulisannya. Oh ya, untuk Ini background ini kelihatan. masuk dari sini berarti ya. Motonya depan mobil ini. Aku mau lihat ya. Waduh. Oh, jadi Pak. Ngeri banget. Oh, itu keluar ya? Iya. Kurang press tadi ya? Karena buru-buru ya. Rantul ya. Tadi kurang press kayu. Jadi bocor. Itu masih diisi lagi ya? Isi lagi Pak, itu semua ini. Bawa belum penuh ya? Nyirain penuhnya dari mana ya? Itu ada lubang itu Pak. Keluar di sini. Oh. Oh, ini nyirain penuhnya ada ini ya? Ya, baik kelihatan dari sini, Pak. Oh, ada rembesan ini ya? Ini mau. Oh, ada cirinya ya. Ide yang dari Prabu ini bikin papan ini ya. Bagaimana bikin papan dari plastik bekas. Keluar. Jadi masalahnya tadi kurang press ya?
Oh, ya Allah. Mengerikan. Ya kira-kira seperti itu guys. Ini mau perpisahan guys, mungkin udah selesai kita nunggu papannya. Kita foto. Foto bareng, foto bareng. Inilah grup wisata edukasi. Ya. Keluarga Reza dan Kila. Pernah ya? Tanyo. 1, 2, 3. Di ujung. Di sini Pak. 1, 2, 3. 3R recycle. Disebut Pak. Apa 3R? Tadi kita pulang ya sempat ikat sampah. Terima kasih Bu ya atas informasinya Pak Kabit. Ya. Nanti aku sosialisasi di YouTube. Ya, oke. Mantap. Ya. Jadi YouTuber, Pak. Iya. Ayo Pak, hati-hati Ya. Pak ya. Keluarga Reza dan Kila. Cari baik. Ini kita mau pulang guys. Nggak sempat lihat papan. Kenapa? Bakti. Kenapa? Belum nggak tahu. Kenapa? Ini ke candi. Oh ke candi. Tahu nggak? Tahu. 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 Ini. Iya. Oh, Dari itu para Cirebon. sekolah. Jalan ke candi. Tapi Cek, jangan lupa kopinya tengah jalan, Cek. Kopi dulu.